Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan share tentang ini ya, komunikasi PLC LS dengan software Modbus Live menggunakan Modbus RTU. Nah, jadi LS ini juga kalau di Indonesia juga lumayan lah ya untuk penggunanya seperti itu. Makanya di sini saya akan bikin tutorialnya bagaimana nih cara mengakses data yang ada di PLC LS. Nah, di sini saya menggunakan PLC LS tipenya XGB atau XBC DR32H gitu ya. Nah, jadi kalau di LS ini kita tinggal menggunakan saja RS485-nya, bahkan dia juga ada RxTX-nya secara langsung gitu ya, seperti itu. Beda dibandingkan dengan yang lainnya, misalkan kayak seperti di Omron, kemudian di Mitsubishi, dan lain sebagainya ya. Kalau di Omron itu kalau kita ingin menggunakan komunikasi Modbus RTU RS485, maka kita membutuhkan modul tambahan. Demikian juga yang ada di Mitsubishi, misalkan efek 3U ya, yang efek 3U-nya Mitsubishi, maka kita juga harus membeli atau menambahkan modul RS485. Nah, di sini wiringnya ya. Jadi wiringnya adalah ini kan ada di sini terminal yang terminal 485 plus sama 485 min. Nah, di sini 485 plus itu kita wiring ke RS485 atau USB. Jadi yang 485 plus nanti ini akan dihubungkan ke USB A atau A plus gitu ya. Kemudian yang 485 min itu nanti akan dihubungkan ke USB B min seperti itu. Kemudian USB ini nanti akan disambungkan atau dicolokkan ke PC ya. Bisa PC, bisa laptop lah seperti itu di port USB-nya. Kemudian nanti kita akan mengirim dan menerima data dari software. Nah, jadi softwarenya saya menggunakan Modbus Live. Jadi tampilannya seperti ini ya, Modbus Live itu. Jadi nanti kita akan mengirimkan data dari Modbus Live ke PLC. Demikian juga kita akan membaca data dari PLC. Jadi read and write gitu ya, read and write. Terus wiring di hardware realnya seperti apa? Nah, ini adalah hardware realnya seperti ini ya. Jadi ini PLC-nya ya. Kemudian di PLC ini, nah ini portnya. Ini adalah yang ini. Nah, yang ini tuh dia RS485 positif, ini RS485 negatif. Kalau yang di atasnya adalah RS232. Dan ini saya wiring nih, saya wiring ke sini ya, ke USB nih. Nah, ini. Jadi yang RS485 positif itu ke A, yang RS485 negatif ke B. Kemudian kalau yang di bawahnya ini adalah sumber tegangannya atau source-nya, ini langsung ke PLN 220 seperti itu. Itu adalah gambaran dari sisi hardware seperti itu. Oke. Ini langsung coba ya saya hubungkan saja. Ini sumber ke PLN-nya. Oke. Nyala. Kemudian ini saya sambungkan juga ke laptop saya. Nah, ini. Oke. Nah, di sini untuk menggunakan PLC ini maka butuh yang namanya software ini ya. Software mana nih? XG. Nah ini.
Bentar kita tunggu ini. XG5000. Jadi software yang digunakan untuk apa istilahnya memprogram PLC, kemudian software untuk apa mengupload program dari yang kita bikin ya ke PLC ataupun untuk membaca program dari PLC. Nah, di sini menu-menunya ya, menu-menunya jadi ada project, edit, find, replace, view, online, monitor, debug, tool, Windows dan seterusnya. Oke, kita bikin new project. Nah, di sini nama projectnya, kemudian jenis CPU-nya, tekan pakai XGB, kemudian XBC DR, kita cari yang DR ya, DRH, DR32H ini ya. Nah, ini. Kemudian PLC name-nya biarkan default sini seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Jadi di PLC ini nanti setelah itu kita setting IO-nya gitu ya. IO-nya. Nah, ini sudah ada ya. Salah ini kok XPM ya. Ini kalau mau ganti bisa di properties. Nah, ini XBC DR32A ini. Nah, ini. Nah, jadi bisa diganti jenis PLC-nya, kemudian kita di sini klik internal. Nah, ini kita ini ya. XBC DR32H. Oke, seperti itu. Nah, ini tampilan dari PLC-nya. Kemudian ini adalah nanti untuk kita program ya, seperti itu. Terus selanjutnya itu adalah kita nanti menggunakan P2P ya. P2P. Nah, jadi sebelumnya kita setting dulu di sini. Nanti kita akan menggunakan channel 2 ya, karena channel 1 adalah RS232. Channel 2-nya RS485. Stasiun nomornya adalah 0 karena nanti PLC ini kita fungsikan sebagai master lah, seperti itu. Kemudian di sini kita pilih P2P, kita klik OK ya, seperti itu. Selanjutnya klik kanan, add item, kita pilih P2P communication, kita klik OK. Nah, di sini ada channel blocknya. Nah, tadi kan kita pilih yang ini ya, jadi kita pilih Modbus RTU client, kita klik OK. Oke, kita cek lagi ya. Oke, kita pakai Modbus RTU client. Nah, di sini kita setting channelnya berapa. Itu ya. Channelnya tadi kan kita pakai channel 2 RTU client. Nah, ini dia mau baca atau mau menulis gitu ya. Flagnya, komennya apa nih? Nah, misalkan continuous atau single, data tipenya bit atau word, dan seterusnya. Nah, ini sudah saya siapkan ya. Ini ya. Nah, ini. Jadi yang pertama adalah kita read ya. Ya, kita minimis saja di sini. Nah, read, kemudian flagnya kita kasih min T20 second. Kemudian komen tipenya adalah bit. Continue, tipe datanya adalah bit. Datasysnya 1. Terus ini nanti kita tentukan tujuan station number-nya adalah 1. Oke ya. Terus ini di setting. Nah, ini setting itu berapa ya?
nggak kelihatan ya. Bentar. Oke ya, jadi di mana tadi? Ini ya, nah ini. Nah, di sini kita nanti akan membaca read data nih. Read datanya eh, 1 gitu ya, di area read 1, kemudian nanti datanya akan disimpan di ini ya, M0010. Oke. Jadi kita read kode 1, nanti datanya kita simpan di M10. Gitu ya. Terus kemudian kedua, ini channel 2 juga, Modbus RTU. Ini adalah write. Ini sama, kita copy aja dari sini. Ini continuous. Ini pakai Word. Ini data size-nya 1. Ini 1. Kemudian kita setting. Nah, ini kita akan membaca ya. Tadi ini kan tulisannya read ya. Nanti akan membaca di apa istilahnya itu perintah Modbus 03 gitu ya. Tapi nanti kalau 03 kan biasanya input register ya. Kita rubah ke 04 lah. Jadi nanti biar kita akan membaca data menggunakan holding register gitu. Ini terus kemudian nanti saya simpan di D0 ya. D0 gitu ya. Nah, ini. Oke. Terus yang selanjutnya adalah kita coba lagi, tapi yang ini adalah kita akan membaca atau mengirim data ke Modbus client atau Modbus slave yang kedua. Ini read, kemudian ini sama aja. Kemudian ini kita coba yang single gitu ya. Ini bit itu. Ini station numbernya kita 2 gitu ya. Terus ini kita setting. Ini kan dia read ya. Read itu kita akan pakai yang alamat 2 gitu ya. Jadi anunya 1, kemudian kita simpan di M5 ya. Kita klik OK. Kemudian ini 2 STU, ini write, ini sama. Kemudian ini coba single, ini word. Kemudian ini adalah 2. Kita setting. Jadi dia read area ya. Read areanya nanti ini saya di alamat di 4 aja. Di 4. Oke. Terus satu lagi. Ini 2. Ini write. Ini sama. Ini saya pakai continuous ya. Word. 1. Ini saya pakai gunakan 1 ya. Kemudian ini saya alamatnya pakai holding register aja 4. Terus ininya 5. Terus saya save di berapa ini ya? Di 5 lah ya. Di 5. Oke ya. Oke, terus ini sudah selesai, saya simpan dulu ya. Setting untuk komunikasinya udah oke. Selanjutnya kita bikin programnya. Jadi sudah saya siapkan juga. Ini adalah kita bikin yang simple aja ya. Ini ya. Jadi yang pertama adalah ini normally open. Kemudian M10 ya. M10, kemudian kita akan menyalakan lampu ya, atau
output P20 gitu ya. Ini 9 P20. Terus selanjutnya lagi ini saya run ini dia langsung on gitu ya. Kemudian pakai move D10 ke D0. Terus lagi normally open M5, dia kemana? Ini mau nyalain yang P21 ya, output P21 sama juga seperti yang bawah. Ini run move D8 ke D4. Terus yang terakhir ini ya, kita pakai move juga, move bentar. Ini move D5 yang terakhir ya. Move D5 ke D8. Ini saya kesini aja ya. Terus ini saya hapus. Kemudian N ya. N. Ini laddernya ya, seperti itu. Kita ke sini. Nah ini. Oke, jadi selanjutnya akan kita upload. Jadi langkahnya adalah kita setting ini dulu ya, connection setting untuk connect ke PLC-nya. Ini saya pakai USB. Oke, kita connect. Nah, ini connect ya, udah run. Kemudian tampilannya seperti ini ya, sama kayak gini. Terus kita write ke PLC. Oke. Ini kita proses mengirimkan program ini ke PLC. Yes. Oke. Oke ya, kemudian kita start monitoring. Nah, ini 0. Kemudian biar lebih cepat saya ini ya, kemarin saya sudah bikin ini modbusnya ya. Ini saya buka 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, ini modbusnya. Nah, jadi kita connect ke COM 5, kemudian baud rate-nya adalah 9600, data bit-nya 8, on parity, stop bit. Klik OK. Nah, ini connect ya. Terus di sini ini kan ada ID 1, kemudian 2 ya. Ini slave. Nah, jadi tadi kan input status 1. Jadi input status 1 ini nanti fungsinya kita akan menyalakan lampu dari sini ya. Lampu P atau mengaktifkan P20 dari sini. Jadi input status ya. Kemudian yang slave yang kedua itu adalah kita akan main dengan register holding register atau 4 ya. Holding register atau 4X. Nanti kita akan mengirimkan ataupun akan menerima data dari atau ke PLC. Oke, kita coba dulu di sini. Jadi tadi kan udah kita setting ya. Jadi untuk alamat M10 itu kita akan menyalakan lampu ini dari alamat
memori M10. Nah, di sini value-nya dari off kita rubah ke on. Nah, nyala ya. Kemudian kita cek di sini, nah ini lampunya nyala. Oke. Kemudian yang di bawahnya ini itu adalah slab 2 ya, ID 2. Sama juga, ini kan tadi kita kasih alamat kedua ya. Ini saya coba nyalain juga. Nah, nyala ya di sini. Kemudian kita lihat di hardware-nya. Nah, dia juga nyala 2 di P21 ya. Ini P20, ini P21. Kemudian kita bisa melakukan monitoring ya di sini ya. Ini SPLC, ini pilih global aja. Ini, nah di sini nanti kita bisa apa namanya, yang mengamati ini untuk misalkan alamat D0 tadi ya, D0. Kemudian terus D5 gitu ya. D5 ini adalah alamat memorinya, tipenya Word. Kemudian kita ke sini. Nah, ini. Mana ini? Oke. Nah, kemudian kita coba. Ini kita akan memberikan sebuah alamat di sini ya. Ini kita kasih alamat misalkan 100 gitu ya. Atau sorry, alamat sih, data ya. Jadi memori 10 atau memori dengan alamat 10 itu kita kasih nilai 100. Nah, ketika move itu kan memindahkan data dari D10 ke D0 ya. Kemudian kita lihat di Modbus Live-nya. Live-nya ini kok nggak aneh ya. Apa namanya? Nggak, coba ini yang 5 saya coba di sini. Nah, ini yang 5 udah jalan ya. Yang alamat memori 5 itu datanya ini akan disimpan di sini. Ini ada yang trouble nih, yang di sini ya, yang di nolnya. Di nolnya ada yang trouble. Bentar saya cek di sini dulu. D0 tadi D0 Word ini sudah bener ya. Atau ini saya rubah deh, ini misalkan alamatnya di 1 aja deh. Di 1 nggak ada ya, di 1 ya, di 1 ke 0 ini, oh salah, ini nggak apa-apa deh, ini tetap aja, ini salahnya di sini 0, ini bukan read tapi write. Nah, oke, saya mana nih, saya write dulu ya. Oke. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, ini dia yang tadi ada kesalahan. Jadi ini address 5 kita akan memberikan ini ya, misalkan auto increment dari 0 gitu ya. Ada lagi. Nah, ini kita kirimkan ke PLC. Kemudian data ini akan disimpan di D0 atau D5 atau D0005. Kemudian kita akan apa namanya, mengisi alamat memori di D10. Sorry, kok D10. D0 ya. Nah, kalau nanti kita kasih ini ya, nilainya 100, maka D0 itu kan bernilai 100. Seharusnya di mode bus slave-nya nanti nilainya juga 100. Ini 100, seharusnya di sini juga 100. Ini kok nggak jalan ini? Ini nggak jalan.
di 10 di 0 ya. Kenapa nggak jalan nih? Oh, ada yang salah ya nih. Oh, ini salah. Read areanya. Nah, ini di 0 ya. Oke, ini masih ada yang salah tadi. Saya simpan dulu. Kemudian saya tulis lagi. Oke ya. Change run. Oke. Oke. Sini saya ke sini udah berubah ya. Ini right oke. Kita ke sini, coba kita kasih 100, harusnya muncul 100 di sini. Nah, ini ya 100 ya. Jadi terkirim dari data dari memori D kosong itu bisa terbaca di Modbus Slave. Kemudian data ini juga bisa kekirim ke memori ini. Oke, itu aja sharing hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.